adalah dampak positif dari pacaran. Kalau buat Amanda sendiri, kamu ngerasa dampak positif dari pacaran apa sih buat kamu? Biasanya sih buat semangat aja ya. Kalau misalnya lagi, karena suka lagi syuting kan, terus kayak aduh bosen nih, karena nanti hubungin. Oh, cinlok, langsung ready cinlok. Saya tahu dia. Jadi kamu ngerasa lebih semangat untuk syuting. Kalau Randy, kalau punya pacar kamu ngerasanya apa sih dampak positifnya? Ya mungkin kalau satu sekolah mungkin semangat, ya kayak sama sih kurang lebih. Kalau satu profesi atau satu tempat bareng gitu lebih semangat gitu. Mereka rata-rata semangat ya, karena ada semangat di situ. Tapi gimana tadi kalau misalkan kita bahas yang awalnya semangat, tapi kemudian ketika hubungan mereka bermasalah, akhirnya jadinya galau. Atau mungkin kalau bahkan dilarang sama orang tuanya, worst case skenario-nya bunuh diri, ya kabur. Itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya, kenapa bisa sampai kasus ekstrim ini, itu kan pasti masalah-masalah sebelumnya sudah ada. Seperti misalnya tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Atau komunikasi satu arah gitu. Semuanya peraturan datang dari orang tua tanpa memperhatikan bagaimana sih kemauan kondisi anak gitu. Karena kan kepribadian anak juga beda-beda. Ada yang cara menyampaikan peraturannya harus jelas-jelas gitu, ada juga yang mungkin lebih halus gitu kan. Jadi memang kita benar-benar harus mengenali bagaimana anak kita gitu. Itu dia kenapa dibilang parenting is an art ya, karena memang nggak ada panduan pastinya, tergantung karakter anak. Nah sekarang aku mau nanya sama Mbak Dian, anaknya ada 5, seperti balonku ada 5 ya, ini anakku ada 5. Yang paling besar umur berapa? 24 tahun. Yang paling lalu kecil? yang paling kecil ini baru aja selesai menyusui, jadi sekarang 15 tahun. 15 bulan. 15 tahun anaknya 15 tahun ini. Iya. Nah, ini tadi aku sempat ngobrol katanya anak yang udah besar-besar pun juga baru pacaran ketika mereka kuliah. Iya, kalau naksir gini perlu diluruskan bahwa ini nggak bermaksud mendiskreditkan orang-orang tua yang memang memperbolehkan anaknya berpacaran. Karena seperti kita tahu berpacaran pasti ada dua hal ya. Menjadi positif sudah pasti, nggak usah diomongin ya, semangat dan lain-lain gitu kan. Tapi kita sebagai orang tua pasti yang kita pikirkan bukan positifnya lagi gitu ya, tapi lebih ke negatifnya. That's why kenapa kami orang tua tuh strict gitu ya sama anak-anak bahwa kalian boleh pacaran nantilah setelah kuliah. Seperti dunia pendidikan ya, kalau TK, SD sampai dengan SMA itu kan semua absen masih harus absen ya gitu kan. Tapi begitu kuliah kita lepas, dalam artian mereka harus bertanggung jawab dalam secara proporsional, karena kita berpikir bahwa ya di saat dia kuliah kematangan emosinya lebih baik. Gitu kan, jadi dia lebih cerdas memilah-milih mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi kan sorry aku potong. Tapi kan yang namanya anak, apalagi ada 4 anak dengan karakter yang berbeda-beda ya kan, ada yang bisa terima mungkin. Kalau Tiffany sih aku lihat di sini kayaknya dia terima tapi nggak takut toto suatu saat dia begitu ketemu cowok kayaknya naksir banget nggak tahan akhirnya jadi berontak. Mas gini, anak-anakku ada 2 kakaknya lagi yang perempuan kan. Jadi mereka semua menumpahkannya sama aku gitu kan. Karena kalau bapaknya udah pasti gitu kan. Jadi pokoknya kalau urusan pacaran gak usah ngomong sama bapak deh. Nah, saya sebagai ibu mencoba memfasilitasi agar mereka apa saja cerita sehingga kita tahu kan bahwa alhamdulillah mereka normal. Naksir itu adalah buat saya alhamdulillah gitu ya Bu ya, normal mereka naksir lawan jenis, lawan jenis dan mereka selalu cerita aku dapat surat nih, ini BBM-nya, ini WhatsApp-nya. Jadi buat aku tidak ada tembok yang jadi saat dia dapat surat cinta atau aku naksir dia sama ini kamu gitu, dia kasih tahu semuanya. Naksir, surat cinta, BBM. Dikulik dulu sih sama ibu biasanya. Oh, ibunya kepo duluan. Cuman emang kalau iya caranya nice gitu. Jadi kalau misalnya aku biasanya cerita terus lagi nggak ada cerita, misalnya lagi malas cerita gitu, ibu yang kulik-kulik, nah di sekolah ada apa? Oh, ibunya gitu. pinter ya nyari selah ya. Pinter banget nyari selahnya ibu. Coba aku tanya, kamu kasih lihat BBM cinta kamu ke ibu? Aku juga nggak mungkin kayaknya kasih lihat BBM cinta aku. Kasih lihat BBM cinta ke ibu, WhatsApp cinta, kasih lihat. Randy kasih lihat. Ini bisa terbuka banget, aku juga termasuk yang kayaknya nggak mungkin kasih lihat. Ini emang apa karena tipe anak-anaknya atau gimana ya? Tapi kadang-kadang ibu tuh kayak suka ngambil handphone terus kayak lihat-lihat gitu. Intip-intip lah. Intip-intip, kepo. Habis itu langsung ditanya, siapa ini? Kamu sebenarnya keberatan nggak kalau ibu kayak gitu? Enggak sih. Sebenarnya mami juga gaul, bisa dibilang gaul. Jadi santai aja sih kadang-kadang kita. Maaf, kan mami mantannya juga banyak. Jadinya udah tahu pengalamannya ya. Kalau
sekarang gini, salah satu juga kekhawatiran orang tua kadang-kadang kalau anak ABG-nya sudah punya pacar, akhirnya kalau weekend atau ada waktu senggang pasti lebih mementingkan pacar, betul? Enggak juga. Oh enggak juga. Kamu tidak setuju dengan statement itu? Enggak. Setuju? Enggak. ABG di sini? Ah yang 4 ini nggak pernah pacaran, gimana gue nanyanya? Setuju? Enggak setuju. Tetap keluarga lebih penting dibanding pacar. Yakin? Oke, kita akan tanya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas.